Kayaknya belum kedengaran. Shalom adik-adik sekolah minggu. Ya, bertemu lagi dengan Tante Nancy. Tapi hari ini Tante nggak sendiri loh. Masih banyak tante-tante yang lain. Karena hari ini kita akan memuji Tuhan. Penasaran? Siapa aja tante sekolah minggunya? Iya, kita panggilkan tante sekolah minggu yang pertama adalah Tante Heni. Ayo Tante Heni. Shalom Tante. Adik-adik, apa kabarnya semua? Sehat kan? Kita panggilkan lagi tante yang lain. Ada Tante Jensi. Halo Tante. Halo adik-adik. Aduh, rindu sekali sama adik-adik. Hai, apa kabar adik-adikku? Sehat kan? Iya. Oke, kita akan mulai ibadah kita sebentar lagi, Dek. Kita panggil lagi nanti kita satu lagi loh. Iya. Tante Hana. Tante Hana. Tante Hai. Apa kabarnya hari ini? Pasti luar biasa. Karena apa? Karena Tuhan kita juga luar biasa. Amin. Oke, baik. Kita akan memuji memuliakan nama Tuhan walaupun di rumah saja karena pandemi yang masih mewabah di negeri kita. Kita sama-sama berdoa supaya di kemudian hari kita bisa bertemu secara langsung dengan adik-adik sekolah minggu. Semangat untuk memuji nama Tuhan. Semangat. Oke, semangat. Tante undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita angkat lagu pujian bagi Tuhan di rumah saja. Ayo Kakak Dina. Aku main di rumah, belajar juga di rumah, makan tidur nonton YouTube juga di rumah. Aku bahagia, namun aku bahagia karena Tuhan menjaga. Papa, mama, kakak, adik sehat semua. Aku bersyukur padamu Yesus. Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersukacita. Tuhan selalu beserta walau di mana? Di rumah saja. Iya, semangat, kita akan pujian ini sekali lagi. Aku main di rumah, belajar juga di rumah, makan tidur nonton YouTube juga di rumah. Tapi apa? Namun aku bahagia karena apa? Karena Tuhan menjaga. Papa, mama, kakak, adik sehat semua. Aku bersyukur padamu Yesus. Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersukacita. Tuhan selalu beserta walau di rumah saja. Iya, kita akan masuk ke hadirat Tuhan adik-adik. Kita persiapkan hati kita. Adik-adik boleh menundukkan kepalanya, melipat tangannya. Kita mau katakan terima kasih Tuhan untuk hari ini. Tuhan memberkati kami anak-anak sekolah minggu. Kita angkat pujian bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dengan hati yang baik kita mau
kami. Terima kasih untuk kakak adik kami. Terima kasih untuk teman-teman kami semua. Bahkan untuk guru-guru kami yang sudah mengajari, sudah membimbing. Bahkan terima kasih Tuhan, walaupun kondisi saat ini sedang mengkhawatirkan kami. Kita angkat pujian ini sekali lagi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri sehari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Baiklah adik-adik, kita akan tundukkan kepala kita, tutup mata kita mau bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk setiap kasih penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terkhusus Tuhan untuk anak-anak sekolah minggu Seresot GKPA Batam ya Tuhan. Bapa yang baik, kami mau mengangkat pujian kami kepada Tuhan. Kami mau mengangkat doa-doa kami kepada Tuhan. Bahkan kami juga Tuhan mau mendengarkan firman Tuhan. Bapa yang baik, urapi anak-anak sekolah minggu. Jadikan mereka anak-anak yang dengar-dengaran ya Tuhan. Supaya apa mau Tuhan atas hidup mereka boleh mereka lakukan. Berkati semua guru sekolah minggu yang mengambil bagian dalam pelayanan ibadah ini. Engkau semakin memakai kami secara luar biasa ya Tuhan. Kami mau berdoa juga buat papa mama yang ada di rumah, yang membimbing anak-anak sekolah minggu kami Tuhan dalam melaksanakan ibadah. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa dan permohonan kami sampaikan ke dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Masih suka cita adik-adik sekolah minggu? Masih Tante. Iya, kayaknya suaranya makin kecil saja. Masih suka cita adik-adik sekolah minggu? Masih Tante. Iya, masih bersuka cita memuji Tuhan. Kita angkat kembali pujian kita bagi Tuhan. Tapi sebelumnya Tante mau kasih tahu tema kita di minggu ini. Sama-sama kita ya Tante. Tema kita minggu ini adalah keinginan dan kebutuhan. Iya, sama-sama kita mengucapkannya dan gerakannya. Tema kita minggu ini adalah keinginan dan kebutuhan. Bagus, kita akan memuji Tuhan. Laskar Kristus. Yes, semuanya berdiri. Kita angkat lagu pujian. Aku anak sekolah minggu, sehat dan kuat. Ayo Kakak Dina. Ya, semuanya bersemangat karena anak sekolah minggu adalah anak-anak yang sehat dan anak-anak yang kuat. Aku anak sekolah minggu, sehat dan kuat. Karena apa? Karena Yesus memberi sukacita di hati, sehat, kuat, rajin berdoa setiap hari, baca kitab suci. Aku anak sekolah minggu, sehat dan kuat, karena Yesus memberi sukacita di hati, sehat, kuat, rajin berdoa
kita mau tunggu bersama Tuhan, kita harus baca kitab suci, kita harus berdoa setiap hari. Kita angkat pujian bagi Tuhan, baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tunggu. Kalau mau tunggu, kalau mau tunggu, kalau mau tunggu. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tunggu. Baca kitab suci, baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tunggu. Kalau mau tunggu, kalau mau tunggu, kalau mau tunggu. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tunggu. Karena anak sekolah minggu adalah anak yang imut-imut, anak yang Yahud-Yahud, kita angkat pujian anak sekolah minggu paling Yahud. Sekolah minggu paling Yahud, Anak-anaknya imut-imut, pujiannya girang-girang, firman Tuhan oke punya. Sekolah minggu paling Yahud. Sekali lagi. Sekolah minggu paling Yahud, Yahud-Yahud. Anak-anaknya imut-imut, pujiannya girang-girang, firman Tuhan oke punya. Sekolah minggu paling Yahud. Iya, sekarang kita mau naik kereta bersama Tuhan. Kita angkat lagu pujian adu senangnya, naik kereta. Adu senangnya naik kereta, kereta besar buatan Tuhan. Supirnya Yesus, jalannya lurus. Siapa mau ikut pergi ke surga? Adu celaka, naik kereta apa? Kereta kecil buatan iblis. Supirnya ngantuk, nggak bisa duduk. Jalannya nubruk-nubruk, jalannya nubruk-nubruk. Iya, sekali lagi kita mau naik kereta bersama Tuhan. Harus kencang suaranya ya adik-adik. Adu senangnya naik kereta, kereta besar buatan Tuhan. Supirnya Yesus, jalannya lurus. Siapa mau ikut pergi ke surga? Adu celaka, naik kereta, kereta kecil buatan iblis. Supirnya ngantuk, nggak bisa duduk. Jalannya nubruk-nubruk, jalannya nubruk-nubruk. Shalom adik sekolah minggu. Ya, luar biasa semangatnya. Kembali lagi dengan Tante Kia. Di sini kita akan masuk ke dalam hukum Taurat. Tahu nggak kita hukum Taurat yang berapa minggu ini? Bagus. Hukum Taurat kita minggu ini adalah hukum Taurat yang keempat. Tante percaya adik-adik sekolah minggu sudah pernah mendengar hukum Tauratnya kan? Ya, yang belum hafal, mari sama-sama kita belajar ya. Oke, hukum Taurat yang keempat. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan. Engkau, anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya,
Amin. Baik adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan untuk minggu ini. Sudah dipersiapkan Alkitabnya? Ya, bagi yang belum mempersiapkan Alkitabnya, diambil Alkitabnya, ditaruh di depannya ya adik-adik, karena kita mau mendengarkan firman Tuhan yang meneguhkan jalan hidup kita. Kita angkat lagu pujian, Ku Buka Alkitab. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau sungguh baik, sangat baik, dan begitu luar biasa dalam kehidupan kami, menjaga, memimpin, dan memelihara kami. Bapa di sorga, saat ini kami mau mendengar firman-Mu, hadir, diam dalam hati kami, terangi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar firman-Mu menjadi pedoman bagi kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini tertulis dalam Kitab 1 Korintus 10 ayat yang ke-23. 1 Korintus 10 ayat 23. Demikian bunyi firman Tuhan. Nanti akan baca untuk kita. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Adik-adik yang terkasih dalam Kristus Yesus, tema untuk kita, untuk khotbah kita hari ini, yaitu kebutuhan dan keinginan. Ada beberapa gambar yang akan Tante tunjukkan untuk kita, di mana di sini Tante mau mengarahkan adik-adik yang mana sih yang menjadi kebutuhan, yang mana yang menjadi keinginan dalam kehidupan kita. Mari kita perhatikan. Adik-adik, ini ada gambar pertama, nasi dengan lauknya sayur, ikan, tahu. Makanan yang begitu sederhana. Kemudian ini juga makanan yang begitu sederhana. Ada spaghetti, ada KFC. Perhatikan ya adik-adik,
dari makanan-makanan ini. Kemudian ini juga pakaian. Apakah pakaian menjadi kebutuhan atau keinginan? Rumah yang sederhana, apakah menjadi kebutuhan atau keinginan kita? Dan yang terakhir ada beberapa gambar mobil. Kebutuhankah atau keinginan buat kita? Dan dengarkan penjelasan dari Tante. Adik-adik yang terkasih, sudah melihat beberapa gambar yang Tante tunjukkan? Dalam hal itu ada makanan yang Tante tunjukkan, ada nasi dengan lauknya yang begitu sederhana, sayur, kemudian ada gambar spaghetti, ada gambar KFC. Yang manakah menurut adik-adik yang menjadi kebutuhan? Nasi dengan lauknya atau spaghetti dan KFC. Kemudian ada gambar mobil dan rumah, pakaian. Yang mana-mana yang menjadi kebutuhan bagi kita? Iya, nasi dengan lauk yang begitu sederhana cukup kebutuhan untuk mencukupi kita makan. Kalau KFC, spaghetti, kalau tidak kita makan dalam satu hari, tidak apa-apa. Ketika kita menginginkannya, kita mau memakannya, kita bisa beli. Tapi kalau nasi itu sudah menjadi kebutuhan pokok bagi kita, makanan untuk kita, yang tidak bisa tidak. Demikian juga tadi pakaian, rumah, itu kebutuhan bagi kita. Pakaian itu yang harus kita pakai setiap hari. Rumah tempat kita berlindung. Tapi kalau mobil, jika seandainya kita tidak memiliki mobil saat ini, orang tua kita tidak memiliki mobil saat ini, tidak menjadi masalah. Karena itu tidak menjadi keharusan yang harus dibutuhi. Kita bisa naik motor atau bahkan kita bisa naik carry. Adik-adik yang terkasih dalam Kristus Yesus. Dan firman Tuhan juga saat ini mengarahkan kita. Ketika Ia berkata, segala sesuatu diperbolehkan dalam kehidupan kita. Iya benar, segala sesuatu itu diperbolehkan. Tetapi segala sesuatu itu tidak semuanya berguna, tidak semuanya membangun. Kita diarahkan sebagai anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita diarahkan melihat apa yang berguna, apa yang membangun bagi tubuh kita, bagi kehidupan kita, bagi iman kita. Menjadi seorang siswa yang membangun yang berguna, ya belajar. Mari kita belajar dengan baik. Boleh bermain, boleh, tapi jangan lebih banyak waktu bermain. Diperbolehkan bermain, tapi jangan sampai membuat kita terlena sehingga kita tidak belajar. Bukan tidak diperbolehkan. Paulus juga berkata demikian. Adik-adik yang terkasih dalam Kristus Yesus, sebagai orang-orang yang beriman, sebagai orang-orang yang telah dipilih Tuhan, yang telah ditetapkan Tuhan, mari kita memilah-milah setiap kegiatan, setiap aktivitas, setiap apa yang ingin kita lakukan, kita konsumsi, bahkan apapun yang kita pelajari. Apakah itu berguna? Apakah itu membangun?
Tante mau mengajak kita, pasti kita mengenal Salomo sebagai seorang raja. Ketika Allah berkata kepadanya, mintalah apa yang hendak kamu minta. Apa yang ia minta? Apakah ia meminta kekayaan? Apakah ia meminta umur yang panjang? Meminta selir yang banyak? Atau kemakmuran untuk negaranya? Tidak. Yang ia minta adalah kebijaksanaan. Kebijaksanaan menjadi kebutuhan bagi Salomo sebagai seorang raja. Dan kemudian ketika ia meminta kebijaksanaan, keinginan-keinginan yang lainnya, kekayaan, kemakmuran negaranya, diikut sertakan Allah baginya. Oleh karena itu, kita juga sebagai anak-anak Tuhan, ketika kita meminta sesuai dengan kebutuhan yang Tuhan inginkan, Tuhan berikan. Jangan marah ketika kita meminta yang kita inginkan tidak diberikan Tuhan. Sedangkan orang tua kita, ibu kita, ayah kita, bapak kita, dia tidak akan memberikan semuanya keinginan kita. Tapi ia melihat, orang tua kita melihat apa yang kita butuhkan, sehingga itu yang akan dipenuhi dalam kehidupan kita. Dan lewat itu membuat kita semakin semakin mengerti kehidupan, semakin mengerti apa yang Allah inginkan. Nah, karena itu adik-adik yang terkasih, mari kita selalu memohonkan kebutuhan, dan kemudian Tuhan akan mengikut sertakan keinginan yang menjadi kebutuhan kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk firman-Mu yang hadir di tengah-tengah kami saat ini. Jadikan kami menjadi anak-anak yang mengerti apa yang Engkau inginkan dalam kehidupan kami. Bukan hanya menuntut keinginan kami, tetapi mau dan selalu mau belajar untuk melihat kebutuhan yang membangun iman, membangun kehidupan kami, sehingga kami berkenan di hadapan-Mu. Dalam Kristus Yesus, jadikan kami menjadi anak-anak-Mu yang terkasih. Amin. Hai Tante, hai teman-teman. Nama saya Bella Rutmana Siagian. Ayat hafalan minggu lalu, Amsal 20 ayat 20. Beginilah bunyinya. Siapa mengutuki ayah atau ibunya, pelitanya akan padam pada waktu gelap. Amin. Dadah Tante, dadah teman-teman. Salam, nama saya Amel, umur saya 6 tahun. Itu hafalan Amsal 20 ayat 20. Siapa yang menutupi ayah dan ibunya, perintahnya akan padam pada waktu gelap. Amin. Salam. Ayam, ama ayah Indi, ama ayah Ida. Ayapan itu ada wa'ulu ayat wa'ulu. Apa? Otoi ayah ibuna.
hafalan minggu lalu tertulis pada Amsal 20 ayat 20. Begini firman Tuhan, siapa mengutuki ayah atau ibunya, pelitanya akan padam pada waktu gelap. Terima kasih semuanya. Shalom. Hai Tante, hai teman-teman. Nama saya Clara Juliana Ritona. Saya akan katakan ayat hafalan yang terambil dari Amsal 20 ayatnya yang ke-20. Beginilah bunyinya, siapa mengutuki ayah atau ibunya, pelitanya akan padam pada saat gelap. Terima kasih Tante, terima kasih teman-teman. Dadah. Shalom teman-teman, shalom Tante. Perkenalkan, nama saya Cynthia. Saya akan mengucapkan ayat hafalan minggu ini yang diambil dari Amsal 20 ayat 20. Beginilah firman Tuhan. Siapa mengutuki ayah atau ibunya, pelitanya akan padam pada waktu gelap. Terima kasih Tante, terima kasih teman-teman. Shalom Tante, shalom teman-teman. Perkenalkan, nama saya Mona. Saya akan mengucapkan ayat hafalan minggu ini yang diambil dari Amsal 20 ayat 20. Beginilah firman Tuhan. Siapa mengutuki ayah atau ibunya, pelitanya akan padam pada waktu gelap. Amin. Terima kasih teman-teman. Salam teman-teman, nama saya Obel Steven Purba. Saya akan membacakan ayat hafalan minggu ini yang tertulis di Amsal 20 ayat 20. Siapa mengutuki ayah atau ibunya, pelitanya akan padam pada waktu gelap. Amin. Shalom Tante, shalom teman-teman semua. Selamat hari Minggu. Nama saya Yosi Saputri Sipakutar. Ayat hafalan kita minggu ini yang diambil dari Kitab Amsal 20 ayat 20. Beginilah bunyinya. Siapa mengutuki ayah atau ibunya, pelitanya akan padam pada waktu gelap. Terima kasih. Dadah, shalom. Shalom teman-teman, perkenalkan nama saya Lila dan ini adik saya bernama Bevan. Ayat hafalan minggu lalu diambil dari Amsal 20 ayat 20. Demikian firman Tuhan. Siapa mengutuki ayah atau ibunya, pelitanya akan padam pada waktu gelap. Amin. Terima kasih teman-teman dan Tante. Shalom. Shalom. Shalom Ante, shalom teman-teman. Saya Nadine Jevanya Swaduan Sinaga. Ayat hafalan pada minggu lalu diambil dari Amsal 20 ayat 20. Begini bunyinya. Siapa mengikuti ayah atau ibunya, pelitanya akan padam pada waktu gelap. Amin. Terima kasih Ante dan teman-teman. Dah. Shalom semuanya, nama saya Kila Alexander. Kila mau mengucapkan puisi yang berjudul Aku Sayangmu. Ibu, kalau ku gembira, kau memelukku. Kalau ku sedih, kau menghiburku. Kalau ku sendiri, kau menemaniku. Kalau ku sakit, kau merawatku. Ibu, betapa besar
masuk sesi ayat hafalan ya. Minggu ini ayat hafalan kita diambil dari Titus 2 ayat 1a. Tetapi engkau beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran sehat. Terima kasih. Jangan lupa dihafal ya adik-adik. Kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan melalui persembahan kita. Persembahannya adik-adik bisa dititipkan ke orang tuanya, dan orang tuanya memberikan kepada majelis ataupun guru-guru sekolah minggu ya adik-adik. Iya, jangan lupa ya adik-adik. Nah, sekarang persembahannya jangan dikucek-kucek, tetapi dilipat dengan rapi, diletakkan di tangan kanannya. Kita akan berdoa persembahan, diangkat persembahannya, kita angkat doa kita. Tuhan, inilah persembahanku, akan kuberikan dengan segenap hatiku. Amin. Baik adik-adik, kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kita angkat pujian Tangaku Namet-met. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di sorga untuk kebaikan Tuhan yang telah memberkati kami dalam ibadah kami hari ini. Bapa di sorga, sungguh Engkau luar biasa, sungguh Engkau baik bagi kehidupan kami. Berkati ibadah kami, agar ibadah kami menjadi ibadah yang harum dan berkenan di hadapan-Mu. Menjadikan kami anak-anak yang takut akan Engkau, dengar-dengaran akan firman-Mu, dan menjadi kebanggaan di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah perjalanan kehidupan kami. Bapa di sorga, kami akan mengakhiri ibadah kami, tapi kami tahu kasih setia-Mu tidak akan pernah berakhir dalam hidup kami. Engkau akan mencurahkannya dari gunung Hermon-Mu, berkat-berkat di sepanjang hidup kami. Berkati mama, berkati papa, berkati orang tua kami, berkati guru-guru sekolah minggu kami yang mau letih, berlelah untuk mengajari kami. Kalau saat ini dalam keadaan social distancing, tapi mereka masih mau memberikan waktu untuk mengajari kami lewat video online saat ini dalam ibadah kami. Terima kasih Tuhan, berkenan Engkau dalam hidup kami. Amin. Kita bersama-sama berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikan pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawakan ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan
dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia daripada Kristus Yesus, kasih setia daripada Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang memberkati menyertai kita hari ini hingga Maranatha tiba. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Kami, guru-guru sekolah minggu, mengucapkan selamat hari Minggu adik-adik. Tetap semangat, jaga kesehatannya adik-adik. Berdoa setiap saat. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Shalom. Selamat hari Minggu adik-adik dari adik Musa.